Dalam waktu dekat ini Indonesia, PSSI, FIFA dan juga AFC akan melakukan pertemuan untuk membahas apa yang terjadi antara tim nasional dan juga organisasi dari Indonesia dan juga Bahrain. Sebelumnya saya ucapkan selamat buat Bapak Prabowo Subianto dan juga Mas Gibran Rakabumi yang sudah menjadi presiden terpilih dan sudah dilantik untuk periode ini sampai 5 tahun yang akan datang. Semoga Indonesia makin top wes pokoknya. Karena Pak Prabowo sendiri sudah pernah menyampaikan Indonesia harus masuk ke Piala Dunia. Dan saya nggak pernah nonton sepak bola sebelum Indonesia masuk ke Piala Dunia. Gak ngeri tak wes masuk. Oke, kembali lagi di sliding tackle-nya Cak Ribol. Kalau kita berbicara yang terjadi saat ini, sebenarnya aku itu tak kira hanya sebuah gimmick aja, cuman cara-cara Bahrain agar semakin panas. Tapi ternyata setelah saya telusuri, emang benar adanya bahwa pihak Bahrain mengajukan untuk perpindahan venue pertandingan antara Indonesia melawan Bahrain. Ya konyol rek, orang kita aja ketika Bahrain menjadi tuan rumah, kita aja berangkat. Secara Bahrain itu lebih dekat dengan daerah konflik dibandingkan dengan Indonesia. Indonesia masih jauh dengan daerah konflik. Kalaupun sebuah pertandingan itu bisa dipindahkan, biasanya di kawasan tersebut sedang terjadi konflik besar-besaran, ya ambuh perang dunia atau perang saudara dan lain-lain. Tapi kali ini di Indonesia fine-fine aja, nggak ada masalah sama sekali. Jadi saya kira untuk perpindahan kayaknya nggak harus dilakukan dan nggak ada alasan untuk dipindahkan. Apalagi saat ini Indonesia dipimpin oleh presiden baru yang mana kapasitas basicnya adalah tentang keamanan negara. Loh, gak ngerti, tapi dijamin aman lah Bahrain datang ke Indonesia. Kenapa sih kok sampai takut sama Indonesia? Kita tahu Indonesia di mata dunia memang dalam kualifikasi Piala Dunia ini saya kira memang dianggap memang tim yang istilahnya tim yang memang nggak bisa diharapkan untuk lolos ke fase berikutnya, karena secara rank FIFA-nya Indonesia jauh banget di bawah para kontestator lainnya, baik Cina, Bahrain, Arab, Jepang ataupun Australia. Jauh banget Indonesia. Tapi fakta di lapangan Indonesia masih mampu untuk mengimbangi permainan dari raksasa-raksasa Asia. Lah dari sini Bahrain mungkin pusing, ngeluh dah sih. Karena otomatis Bahrain ini harus mengincar posisi 3 ataupun 4 untuk lolos ke babak berikutnya. Kenapa? Karena sudah pasti diprediksi antara Jepang, Australia itu akan berada di posisi 2. Di peringkat 1 ya pastilah Jepang, wis gak usah diragukan lagi. Australia dan Arab ini pasti diprediksi akan di posisi kedua. Maka dari itu Bahrain pun juga puyeng gimana caranya agar bisa mampu berada di posisi ketiga. Dan salah satu caranya ya mereka harus berbuat suatu ngomong strategi lah. Kok ngomong licik ya gak enak. Strategi, mereka mau buat strategi. Contohnya mereka selalu gulung-gulung lah, disenggol titik langsung tertidur, disenggol titik tertidur pulas di tengah lapangan, padahal tidak diapa. Kalau kita melihat cuplikan-cuplikan antara Bahrain Arab nggak sebegitu sih. Bahrain Australia dan juga Bahrain Indonesia parah, sumpah parah. Tapi dari sini sebenarnya akhirnya Bahrain tahu, oh ternyata Indonesia ini bukan tim yang bisa diremehkan, bukan tim yang memang levelnya jauh di bawah mereka. Otomatis ya Bahrain mengatur otak lah. Strategi salah satunya dengan cara untuk mengamankan poin mereka mengajukan perpindahan venue pertandingan. Kalau kita melihat misalkan saat ini banyak sekali opini dan berita bahwa Bahrain jika tetap dilaksanakan di Indonesia mereka akan mengundurkan diri. Loh, kok lucu sih. Tapi meskipun mengundurkan diri sebenarnya Bahrain ini akan sangat rugi. Pasti rugi. Satu, pasti kehilangan 3 poin. Dan kedua, pasti kena denda. Kalau urusan denda saya kira Bahrain nggak mikir lah. Orang wasit aja bisa dibayar dengan fulus, apalagi cuman denda segitu.
Gak masalah, karena perkiraan ya hampir 1 miliar, antara 900 atau 850 juta rupiah untuk denda jika mereka mengundurkan diri. Karena kemarin waktu melawan Jepang, saat para supporternya melakukan pelanggaran-pelanggaran di luar lapangan menggunakan laser untuk mengganggu konsentrasi para pemain Jepang, mereka terkena denda sekitar 180 juta. Tapi untuk 180 juta saya kira untuk Bahrain bukan sebuah hal yang sangat mahal, hanya untuk jajan aja sih. Bukan masalah dendanya, tapi sportivitasnya, fair play-nya gitu loh. Secara Bahrain itu presiden AFC-nya itu ya orang Bahrain. Masa wis presiden wong Bahrain sendiri melakukan kecurangan yang sangat-sangat memalukan? Ya kan lucu. Presiden FIFA-nya Bahrain, ya kan? Wakil ketua umum seniornya FIFA Bahrain, AFC Bahrain, semua Bahrain. Aduh, intinya untuk Indonesia saya kira untuk round berikutnya ini, pertandingan berikutnya, saya yakin sangat mampu untuk mencuri poin dan mendapatkan poin maksimal. Syaratnya ya buat Coach Sintayong yo tetap fokus pada para pemain-pemain pertandingan 1, 2, 3 itu wis keren. Pertahanan keren, tengah keren, serangan juga keren. Jangan menggunakan strategi para pemain yang diturunkan saat melawan Cina. Ndas iso pecah iki Coach Sin, sumpah lho. Mari kalah iku 3 dino rasane ndas kayak digepuki LPG 3 kilo lho. Waduh, sik didobeli meneh. Oke lah. Buat para teman-teman dari Bahrain yang pengen datang ke Indonesia, silahkan datang. Akan kita sambut. Gimana indahnya supporter Indonesia. Oke, salam sehat, salam waras. Indonesia juara.